Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spendita, bagaimana nih puasanya? Masih semangat kan? Harus dong, karena di bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, hari ini kami akan memperkenalkan kepada kalian program terbaru dari Spendita, yaitu Sandika. Spendita Tanya Jawab Kajian dan Ramadan. Saya Nindya Tiara Pramudita sebagai host dan Ustadz Imamul Baihaqi Sarjana Komputer yang akan menjawab pertanyaan dari kalian. Nah teman-teman, langsung saja kita ke pertanyaan pertama yang sudah dikirimkan oleh salah satu sahabat Sandika. Pertanyaannya menarik banget nih. Kenapa kita dianjurkan sahur meskipun tidak wajib? Wah, pasti kalian juga penasaran kan dengan pertanyaannya. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita tanyakan ke Ustadz Imamul Baihaqi, Eskom. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sahabat Santika, program baru dari Spendita Sang Juara Pasti Bisa. Santika, Spendita Bertanya, dan Kajian Ramadan. Untuk pertanyaan yang nomor 1, Rasulullah pernah menyampaikan di dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Tasahharu fa innas sahur barokah." Sahurlah kalian semua, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Anak-anakku sekalian, ketika kita sahur, disitulah kita akan mendapatkan keberkahan. Dan di mana waktu sahur itu adalah waktu-waktu di mana Allah menurunkan rahmat dan ampunannya. Sehingga waktu ini merupakan salah satu waktu yang utama, yang bagus ketika kita melakukan sahur. Selain itu, baik itu kita mendapatkan keberkahan dan merupakan keutamaan waktu di mana Allah menurunkan rahmat dan ampunannya. Sahur merupakan etika berpuasa atau akhlak berpuasa, di mana ketika Allah menurunkan rahmatnya dan ampunannya di waktu itu, alangkah meruginya kita ketika kita tidak mau menyambut rahmat dan ampunan Allah itu. Di sisi lain, sahur merupakan usaha kita untuk memperoleh nutrisi, memperoleh kekuatan, sehingga di dalam menjalankan puasa tidak terasa lelah dan kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana teman-teman? Pertanyaannya sudah terjawab kan? Kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara menghindari rasa malas beribadah selama bulan Ramadan? Nah, pertanyaan ini akan dijawab lagi oleh Ustadz Imamul Baihaqi. Monggo Ustadz. Baik, anak-anakku, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi agar puasa Ramadan tidak bermalas-malasan? Sayyidina Ali pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, hindarilah sifat malas dan bosan, karena kedua sifat itu adalah kunci keburukan." Yang pertama, hindarilah malas, karena jika engkau malas, engkau tidak akan pernah melaksanakan kewajiban. Dan jika engkau bosan, engkau tidak akan pernah tahan untuk melaksanakan kewajiban. Lalu apa tips untuk agar supaya ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan tidak bermalas-malasan? Anak-anakku sekalian, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah kita jangan pernah berhenti untuk berdoa agar supaya dihindarkan dari sifat malas dan sifat bosan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi
wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang kedua, kita harus berani untuk melawan sifat malas dan bosan itu. Karena kalau kita sudah berhasil melawan sifat malas, tentunya kita akan mampu untuk melaksanakan hal-hal kebaikan. Di mana hal-hal kebaikan yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan itu tentunya nilai pahalanya luar biasa. Kita pernah dengar bahwa ada hadis naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Namun jangan salah artikan. Kalau gitu kita tidur saja, karena tidur sudah dinilai ibadah. Alangkah ruginya. Kalau tidur saja itu dinilai ibadah, apalagi kalau kita melakukannya dengan hal-hal positif, melakukan amal kebaikan, amal soleh. Luar biasa pahalanya. Wah, jawaban dari Ustadz Haki tadi luar biasa sekali ya teman-teman. Langsung saja kita ke pertanyaan ketiga. Jika seseorang berpuasa, tapi tetap melakukan maksiat seperti mencuri ballpoint, menjahili teman, menonton konten pornografi, berkata kasar, dan lain-lain, apakah puasanya tetap bernilai? Monggo dijawab ya Ustadz. Baik anak-anakku, luar biasa sekali pertanyaan yang nomor 3 ini. Saya mencoba menjawab. Untuk puasa Ramadan, kita harus menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan juga harus berusaha untuk menjaga dari batalnya pahala puasa itu sendiri. Kenapa kita harus menjaga puasa kita agar tidak batal, baik puasa itu sendiri maupun pahalanya? Di dalam kitab Irsadul Ibad diterangkan bahwa man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yaqdihi saumud dahri kulli wa in somahu. Di sana diterangkan, jika ada seseorang yang membatalkan puasa 1 hari saja, meskipun dia nanti ketika di luar Ramadan menggantinya dalam 1 tahun itu puasa penuh, lam yakdihi, tidak akan bisa membandingi pahala puasa yang ditinggalkan 1 hari itu dari puasa Ramadan. Betapa luar biasanya pahala puasa Ramadan itu. Dan yang harus kita jaga, bahwa kita jangan sampai batal karena pahalanya. Kita harus ingat hal-hal yang membatalkan puasa. Di hadis lain diterangkan khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-ghibah, yaitu memperbincangkan sesuatu dari orang lain. Mohon maaf, untuk hal ini kita dengan adanya teknologi, tanpa kita sadari kita melakukan ghibah, tapi kita tidak merasa. Contoh, ketika kita mendapatkan informasi di grup sosmed kita, katakan WA grup, ketika kita mendapatkan informasi yang belum jelas benar dan salahnya, kemudian kita ikut nge-share ke grup lain, disitulah hati-hati, kita melakukan ghibah, bahkan kita bisa melakukan sebuah fitnah. Kenapa? Kalau informasi itu benar, berarti kita melakukan ghibah. Tetapi kalau informasi itu salah, disitulah kita terkena sebagai fitnah. Yang kedua, yang bisa membatalkan pahala puasa adalah namimah, di mana adu domba. Kita juga
pernah melakukan atau tidak merasa kalau itu kita lakukan. Contoh, ketika kita komen di suatu grup atau membuat status yang nantinya status kita atau komen kita di grup sosmed itu bisa menimbulkan adu domba bagi sesama. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, wan nadharu bisyahwat, yaitu melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat. Kalau di dalam kitab dibahas, meskipun itu, mohon maaf, yang sudah beristri, melihat istrinya sendiri itu pun tetap bisa membatalkan. Dan sekarang dengan adanya teknologi, kita harus lebih hati-hati lagi. Karena apa? Di dalam teknologi itu, katakan kita pegang smartphone kita pada siang hari, tahu-tahu lewat gambar-gambar atau video yang bisa nanti mengakibatkan bangkitnya birahi kita. Disitulah wan nadhari bisyahwat. Yang keempat bahwa al-kadhib, yaitu bohong. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita mudah untuk melakukan bohong. Contoh yang paling sederhana, kita habis melakukan sesuatu, ketika ditanya, bukan saya itu Bu, bukan saya itu Pak. Di sini berarti kita sudah berbohong. Ketika kita datang ke sekolah terlambat, ditanya sama petugas yang ada di pintu gerbang, kenapa kamu kok sampai terlambat? Maaf Pak, telat karena bemonya macet. Padahal sebetulnya bangunnya kesiangan. Di sinilah akan muncul kebohongan. Dan nantinya kalau kita terus-teruskan bahwa bohong itu akan berlanjut, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Ini yang harus kita hindari. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wal yaminul kadhib, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu itu pun bisa membatalkan pahala puasa. Termasuk juga ketika kita sumpah palsu habis mengambil sesuatu, ternyata tidak mau mengakui. Sumpah Bu, sumpah Pak, saya tidak melakukan itu. Itu adalah salah satu contoh sumpah palsu. Dan yang lainnya juga melakukan hal-hal yang bersifat maksiat, tentunya akan bisa membatalkan puasa kita. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan terakhir. Apakah ada cara agar puasa Ramadan tidak terasa berat bagi anak muda? Monggo dijawab, Ustaz. Baik anakku, sahabat Santika yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Untuk pertanyaan yang keempat ini sebetulnya hampir mirip dengan pertanyaan yang kedua tadi. Kita bisa lihat hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini bisa kita jadikan pegangan agar kita semangat untuk meraih maghfirahnya Allah. Apa itu? Ketika kita melaksanakan sesuatu seperti yang sekarang ini kita laksanakan puasa Ramadan, yang didasari dengan iman yang kuat, iman yang hebat, dan juga berdasarkan ikhlas melaksanakannya hanya ingin mencari ridhonya Allah, tentunya tidak ada kata berat bagi kita. Dan disinilah kuncinya, kita harus ikhlas melaksanakannya. Dan dengan ikhlas melaksanakan, kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan tanpa ada keberatan meskipun kita dalam kondisi berpuasa. Dan apa yang kita lakukan tentunya harus
diisi dengan hal-hal yang positif yang bernilai amal soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara pada hari ini. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di episode Sandika berikutnya dengan pertanyaan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Sandika berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.